dakwahnya dulu. Dakwahnya seperti apa nih? Dakwah sekedar mengajak atau dakwah secara syar'i? Untuk memberikan dia iman harus dikasih ilmu tauhid kan. Gimana caranya memberikan ilmu tauhid kepada preman, orang-orang yang malas ke masjid? Karena selama ini pelajaran ilmu tauhid itu adanya di pondok pesantren, adanya di majelis-majelis ulama. Sepekan sekali diadakan pengajian. Pengajiannya di mana? Ya, di pasar apa di masjid. Lah yang di pasar tetap ya, makanya itulah untuk penyampaian kurangnya metode dakwah di salaf itu untuk penyampaian keluar untuk umum itu. Kalau dari versi jamaah tabligh nggak mau kan diklaim mereka itu dakwah tanpa ilmu, nggak mau kan. Iya. Nah sedangkan kita sebenarnya bukan ngeklaim, bukan udah kesorot, tapi dia doang lebih mau mengutamakan yang syar'inya dulu gitu. Gimana sih bedakan ya untuk tentang metode dakwah yang syar'i dan untuk cara mengajak atau cuman sekedar mengajak aja ya, beda loh, dibedakan loh. Jamaah sekian harus sekian. Jadi kebanyakan kata Salafi, keluarnya jamaah tabligh 3 hari 40 hari itu adalah bid'ah. Karena Rasulullah tidak mencontohkan dakwah 3 hari 40 hari ya kan? Yang mengkhususkan ya, sebagai pengkhususan. Ada juga anak muda nih, dia ikut jamaah tabligh, terus ketemu Ustadz Salafi, dia bilang, kamu ngapain ikut mereka tuh? Mereka itu dakwah-dakwah gitu, nggak ada ilmunya. Orang-orang Salafi bilang jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Kalau dakwah itu harus dengan ilmu. Itu benar. Nah, sekarang harus diperjelas. Ini orang mau dakwah harus punya ilmu. Seberapa banyak ilmu dulu dia baru dakwah. Jadi biar enak kita bicara, ilmu itu adalah uang. Ilmu itu tata cara belanja di mall, cara milih barang yang bagus, parkir di mall gimana. Kalau iman adalah uangnya. Kalau kita punya uang maka kita bisa belanja. Sama juga kalau kita punya uang kita bisa belanja. Sama juga kalau kita punya iman kita bisa beramal. Nah, ilmu adalah untuk mengawal amal ini biar amalnya benar. Jadi sama juga kita beramal itu sama juga belanja gitu kan. Ke mall, ukuran baju kita berapa gitu kan, sesuai gak gitu, sesuai gak dengan tata cara belanja yang baik. Misalnya parkir di sini, ukuran baju segini, kasirnya di sana kan gitu ya. Nah, jadi ilmu adalah tata cara belanjanya, iman adalah uangnya kan gitu ya. Nah, terus salah gak orang cari iman dulu walaupun dia nggak punya ilmu gitu? Kalau untuk menghukumi salah atau enggak sih menurut saya sih bukan kuasa kita, menurut Anal ya. Tapi kalau dikembalikan ke syar'i gitu, syar'i ya, pemahaman yang syariah gitu, tetap sih di mana-mana ilmu itu utama, ilmu dulu di mana-mana. Semenjak jadi diutusnya zaman Nabi juga ilmu dulu. Oke, ilmu dulu. Salah satunya ilmu apa? Yang pertama ya kita harus ilmu apa? Tentang kita mengetahui sang Khalik kita, tentang tauhid kita, ya? Kita gembleng tauhid kita fondasi kita kuatin gitu. Oke, ilmu tauhid. Terus baru ibadah di atasnya. Oke, sekarang kita bahas tauhid dulu sebentar. Siapa yang perlu belajar ilmu tauhid menurut inti? Nah, itu harus kita lihat medannya juga, siapa yang kita ajak bicara, kita nasihatin. Menurut inti, siapa yang perlu belajar ilmu tauhid? Orang Islam atau orang di luar Islam? Nah, orang Islam pun kan kebanyakan manusia itu kan Islam mereka Islam keturunan.
Iya benar. Ya kan, mereka juga walaupun ditanya, lah kamu orang Islam, iya Islam. Lah Islam itu sendiri kalau ditanya, kamu tahu nggak Islam yang agama kamu miliki itu Islam itu seperti apa? Dia pasti nggak kurang paham. Kita tauhid harus dipelajari oleh semua orang Islam, benar kan? Nah, tentang Islamnya dari mana itu belakangan. Sekarang untuk belajar ilmu tauhid itu apa yang dia perlukan? Seseorang Islam mau belajar ilmu tauhid karena apa? Ya karena Allah mencari kebenaran itu. Bukan, iya, memang tujuan untuk belajar tauhid adalah untuk mengenal Allah kan. Terus orang mau atau bisa belajar tauhid karena dia punya apa? Punya iman kan? Iya. Kalau dia nggak punya, dia punya kekuatan iman. Dia punya kekuatan iman, dia tahu bahwa Allah akan marah, Allah akan menghukumnya. Dia percaya benar-benar, baru dia akhirnya tergerak untuk mempelajari. Kalau misalnya banyak contoh preman-preman di pasar, terus sudah gitu banyak orang-orang mabok, banyak orang-orang ya banyak lah orang dengan kesibukan segala macam dunianya, sehingga hari ini aja yang belajar tentang tauhid dikit atau banyak. Dari seluruh orang Islam yang belajar tauhid nih, duduk di majelis tauhid, belajar ilmu tauhid banyak atau dikit? Ya, kalau menurut gambaran cuma sepertiganya. Sepertiga. Jadi keperluannya orang Islam yang belajar tauhid dikit, yang nggak belajar, yang tidak mau, yang nggak punya kekuatan, yang masih enggan, yang masih malas untuk belajar tauhid lebih banyak. Mana yang kita suguhkan ke mereka? Pentingnya iman, takut kepada Allah, atau pentingnya ilmu? Ya kalau untuk suruh memilih mah itu harus dua-duanya kalau menurut saya. Yang mana duluan? Kondisi umat Islam sekarang, yang dibutuhkan umat Islam, kita datangi dia, kamu harus belajar tauhid, duduk di majelis-majelis tauhid para ulama tuh, atau kamu jangan bermaksiat, kamu harus sholat, kamu harus takut pada Allah. Nah itu iman gitu. Nah oke. Memang ginilah, untuk memberikan dia iman harus dikasih ilmu tauhid kan. Gimana caranya memberikan ilmu tauhid kepada preman, orang-orang yang malas ke masjid? Karena selama ini pelajaran ilmu tauhid itu adanya di pondok pesantren, adanya di majelis-majelis ulama. Di mana? Biar orang-orang yang saat ini nggak punya kekuatan untuk belajar ilmu tauhid itu, masih malas, masih enggan gitu, supaya duduk di situ. Caranya gimana? Ya itu harus belajar metode dakwah dulu. Belajar dulu apa langsung kita dakwai apa yang kita tahu? Misalnya gini ya, aneh kan orang pasar nih, orang pasar suka betul-betulin komputer lah. Ya. Ani nggak banyak ilmu, bukan ulama atau kiai atau ustadz, tapi Ani ngelihat teman Ani di pasar mabok. Wajib negor. Kan Ani belum ada ilmunya, kebanyakan bilang, lu jangan dakwah ke dia, lu harus punya ilmu dulu. Begitu akhirnya gue jawab, kan gue tahu ilmunya, bahwa dia harus taat sama Allah, itu ilmu. Gue bilang ke dia, lu harus takut sama Allah. Gue dicolek dari belakang, inti jangan dakwah dulu, inti belum berilmu. Oke. Batasan ilmu sebanyak apa sehingga dia boleh dakwah? Sebenarnya kata dakwah itu kan menyeru untuk mengajak kan. Mengajak itu maknanya luas bro. Saya. Iya. Maknanya luas. Jangan saya, bro. Bukan berarti nggak boleh gitu, bukan. Untuk mengajak untuk at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu siapapun orangnya boleh, bukan berarti harus kamu tuh paham mendalam agama, enggak. Yang saya maksud itu bukan mendongeng kamu harus berilmu dulu, bukan begitu. Yang saya pahami untuk metode dakwah itu orang-orang yang mereka itu benar-benar mau mengajak gitu ya, emang ada ayat yang walaupun satu ayat harus kamu sampaikan sepaham kamu ya kan, emang benar, tapi
kalau bisa metode dakwahnya yaitu tadi, ayo monggo belajar bareng-bareng gitu, kayak gitu. Kalau menurut saya sih ngajaknya begitu. Terus kalau untuk menegur semacam Mas Ari bilang ayo sholat begitu nggak boleh, itu bagus karena itu emang dianjurkan gitu, bukan berarti sampai menyalahkan kita ya, itu tidak boleh juga menyalahkan. Enggak, karena kita sebenarnya selisih paham aja gitu. Kan aneh jamaah tabligh, inti salafi belajarnya. Banyak orang salafi bilang ngeklaim ya, jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Ada yang nanya juga, terus kenapa kalau mereka dakwah tanpa ilmu? Nggak boleh, salah. Mereka harus berilmu dulu. Nah, kalau seluruh umat Islam harus berilmu dulu baru dia berdakwah, ya repot juga lah. Iya emang. Orang yang berilmu di Islam ini paling di Indonesia 10-20% yang berilmu. Yang 70%-nya nggak berilmu. Jadi yang 10%, 20%, 30% ini untuk masuk ke yang 70%, ya kalau untuk mengajar, untuk membahas ilmu memang harus ada ilmu, karena yang dibahas adalah ilmu. Tapi kalau hanya untuk mengajak, dakwah adalah mengajak. Itu boleh, nggak masalah. Makanya dari manhaj salaf pun. Tapi salaf bilang, nah itulah kesalahan dari manhaj salaf itu, bukan mereka nggak, istilahnya gimana ya, melihat dari satu sudut pandang aja gitu loh. Mereka melihat bahwa orang-orang tabligh itu bergerak tanpa ilmu, tapi dibalik itu kan mereka sendiri dari jamaah salaf aja istilahnya gini, dia udah berilmu, untuk mengajaknya pun nggak seperti jamaah tabligh gitu yang berani terang-terangan gitu istilahnya. Disitulah letak kurang dan lebihnya sebenarnya. Untuk masalah perselisihan paham kayak gini mah nggak perlu diperdebatkan saya, kalau menurut ana loh ya. Justru ini suatu acuan gimana untuk memajukan agama. Jadi kalau menurut saya sih dari jamaah tabligh bagus, karena mereka gini, ada juga ya emang ada juga anak muda nih, dia ikut jamaah tabligh, terus ketemu Ustadz Salafi, dia bilang, kamu ngapain ikut mereka tuh, mereka itu dakwah gitu nggak ada ilmunya. Terus ya jangan ngapain. Nah kan gini, jamaah tabligh mendatangi orang itu bukan buat untuk mengajarkan bagaimana caranya mandiin jenazah, bagaimana tata cara baca Al-Quran yang benar, bukan mengajari itu, tapi mengajak yuk baca Quran. Terus kata orang yang kita ajak itu, saya nggak bisa baca Quran, tapi kamu harus baca Quran dulu, kamu harus mau dulu baca Quran, mau nggak? Mau. Nah yang belajar di situ tuh, bukan jamaah tabligh yang ngajarin gitu. Ya, sama juga sholat, seperti Bapak sholat Pak, kalau Bapak nggak sholat ntar masuk neraka, begini Allah marah gitu kan. Oh iya ya, kita kasih pengertian aja. Nah kita bilang ke dia ini dengan sepengetahuan kita, Allah marah nih. Terus Bapak itu nanya, marahnya seperti apa? Saya nggak tahu Pak, pokoknya Allah marah aja. Nah karena marahnya Allah itu kan harus ada ilmunya ya. Kalau Bapak mau tahu bagaimana marahnya Allah, Bapak nanti belajar. Yang penting saya cuma bilang sama Bapak kalau nggak sholat Allah marah. Nah, sebenarnya gini saya, dalam metode dakwah, orang-orang yang udah ditugaskan dakwah itu emang menurut pemahaman syar'i. Geser ke sana dong, geser ke sana. Nah iya, geser ke sana biar nanangnya kelihatan. Geser. Nah, gesernya begini lah cuy. Norak lo. Tuh gini aja, tunggu. Biasa pemula tuh. Iya. Ini gini lah, geser, tunggu bentar lah, biasalah. Lagi gua install. Lupa, udah gua tinggal aja. Apanya? Ini cuma tinggal lo beresin aktif, terus itu udah. Ini dulu video gua buat YouTube. Nanang ke gua lagi. Jadi gimana tadi Bang? Enggak, kalau menurut ana untuk memahami masalah dakwah, emang di dalam syar'i itu sepaham ana emang dakwah harus berilmu. dakwah tanpa ilmu ya. Ya itu makanya beda
metode istilah kata gini, penyampaian apa istilahnya memaknai. Kalau dari versi jamaah tabligh nggak mau kan diklaim mereka itu dakwah tanpa ilmu, nggak mau kan. Iya. Nah sedangkan kita sebenarnya bukan ngeklaim, bukan Udah kesorot. tapi Dia doang. Iya. lebih mau mengutamakan yang syar'inya dulu gitu. Gimana sih orang-orang itu diterjunkan dakwah itu supaya nanti kalau dia ditanya Yang didakwahi apa yang didakwahi apa yang mendakwahi yang disuruh? mendakwahi. Oke. Nah, yang mendakwahi itu makanya kalau di dalam syar'i sepaham anak itu harus berilmu dulu, emang harus berilmu dulu. Iya, Tapi biar lebih untuk- afdol dakwahnya Nah, ya. Tapi kalau untuk masalah penyampaian itu bebas sesuai kemampuan imannya masing-masing, sesuai kepahamannya masing-masing. Seperti sampean bilang, oh saya sebenarnya bukannya mendakwai mereka, cuman mengajak kan, sebenarnya semacam itu kan penyampaian sampean tadi. Nah kalau menurut anak bagus itu, karena itu menunjukkan disitulah hidupnya at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu jempol. Tapi kalau masalah metode dakwah, tetap saya meyakini itu harus ada ilmu. Nah, itu Ilmu apa? karena Ilmu apa? ilmu yang syar'i. Mau tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang mengenal agama yang kita pakai, tentang mempelajari apa sirah nabawiyah, sirah sahabat, tabiin, semuanya kita pelajari. Itulah ilmu. Oke. Pertama, Oke. Ane kan jamaah tabligh. Oke. Teman-teman jamaah tabligh inti Iya. salafi. Menurut inti, apakah salafi nggak belajar ilmu-ilmu itu? Jamaah tabligh nggak belajar ilmu-ilmu itu? Ya wallahu alam, masalahnya Oke, kan wallahu alam, inti nggak tahu. kan nggak semuanya. Tapi salafi bilang secara keseluruhan jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Apakah salafi tahu orang yang di jamaah tabligh itu nggak berilmu? Itu kan pandangan dari orang salaf kan. Pandangan dari orang salaf itu mayoritas jamaah tabligh itu keluarnya ilmunya ilmu minim-minim sepahamnya aja gitu. Makanya jadi banyak lebih baik kalau ada ilmunya ya. Oh iya. Oke. Sebatas kalau dia udah punya Itu kalau ini dibedakan ya untuk tentang metode dakwah yang syar'i dan untuk cara mengajak atau cuman sekedar mengajak aja ya, beda loh, dibedakan loh. Jamaah menurut inti jamaah tabligh mengajak atau mendakwai dengan syar'i. Kalau menurut saya cuman mengajak. Nah, terus apa yang salah? Yang salahnya itu dari jamaah salaf mengeklaim bahwa dia itu dakwah tanpa ilmu, itu yang salahnya. Oke, sebenarnya enggak salah sih. Dari Orang-orang salafi bilang jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Kalau dakwah itu harus dengan ilmu. Iya. Itu benar. Nah. Sekarang harus diperjelas. Iya. Ini orang mau dakwah harus punya ilmu. Iya. Seberapa banyak ilmu dulu dia baru dakwah. Contoh gini, dia harus hafal 16 juz baru boleh dakwah. Dia harus hafal 80 hadis baru boleh dakwah. Batasannya seperti apa? Batasannya kalau menurut Ana sesuai kemampuan orang itu. Tapi yang lebih afdol mereka yang emang yang harus mendalami ilmu agama, yang di mana nanti di suatu majelis itu ditemukan suatu keganjalan, dia bisa memecahkan. Tapi kan untuk masalah ilmu itu kan luas. Iya. Ya kan? Sampai digambarkan seperti mendulang lautan. Betul. Ya kan? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasannya. Makanya di situ kalau jamaah salah, Ada aqua lah, sampai aqua gelas nanti tempat makan. kalau jamaah salah mengklaim, oh jamaah tabligh salah itu ngajak tanpa ilmu, sebenarnya juga salah juga ngeklaim orang sembarang semacam itu, karena kan nggak melihat di situ jamaah tablighnya seperti apa, ya kan. Sebenarnya masalah selisih paham gini nggak boleh dijadikan suatu acuan untuk percecokan atau permusuhan, karena apa? Belum tentu ya orang aja main penting nggak cekcok. Iya, makanya itu cuma selisih paham aja, selisih paham yang gimana pemahaman yang selisih ini gimana cara pelurusannya gitu aja. Karena sebenarnya ya al muslim itu satu muslim itu sama nabi kita sama Muhammad, ya kan? Kalau gue bingung ya. Ilmu itu kan luas.
perlu waktu mempelajarinya. Tapi setiap kajian kok kadang-kadang Salafi mengkaji kelompok lain. Nah itulah di Salafi itu punya kelebihan tersendiri. Liatin dia Sam. Kalau di jamaah salaf itu gua minum dulu, aus banget. Iya. Kalau di jamaah salaf itu kelebihannya itu mereka itu benar-benar mempelajari ilmu agama benar, maksudnya mendalami lah gitu. Nanti dari pendapat imam ini dia pahami, oh begini, dari pendapat imam itu begitu. Jadi nggak satu sudut pandang aja gitu. Jadi menghukumi seseorang nggak sembarangan. Sebenarnya perkataan-perkataan itu kan terceplos atau meluncur, oh jamaah tabligh itu kan dari jamaah yang masih minim ilmunya, ibaratnya masih kurang lah ilmunya gitu. Sebenarnya ngeklaim gitu nggak boleh. Sebenarnya dari jamaah salaf mengatakan dari tabligh begini-begini karena mereka mempelajari. Minum. Kebanyakan yang ditemui dari jamaah salaf menjumpai jamaah tabligh itu kebanyakan mayoritas begitu gitu. Kurang ilmunya gitu. Makanya, yang nggak berilmu sering dijumpai gitu. Sebenarnya kalau untuk mengajak mah bagi siapa aja boleh. Orang untuk kebaikan kok. Atau ini kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngerakit komputer nih. Ada pesanan komputer. Tuh lagi ngerakit. Ini Mas Nanang nih kawan kita juga, kawan lama lah. Kawan lama. Cuman beda itu ya, belajarnya aneh di tabligh gitu ya Nang ya. Kalau saya dari Muhammadiyah boleh gabung nggak nih? Tapi gini Nang, orang Islam banyak yang nggak menjalankan Islamnya di pasar, kembali lagi nih di pulau-pulau kecil di atas gunung. Salafi wajib nggak mengingatkan mereka? Wajib. Datang nggak ke pasar Salafi? Apa nunggu di masjid dulu sampai mereka datang ke masjid baru diceramain? Nah, kalau itu kekuatan imannya masing-masing dan itu kadang di satu jamaah salaf itu emang udah dibentuk juga. Ada yang udah dikeluarkan. Misalkan dari keluar berapa lama? Ya misalkan ditugaskan. Misalkan, berapa lama? Berapa lama? Biasanya bisa sampai menetap dia. Tapi kalau yang nggak bisa menetap berapa tahun? Ya mungkin cuman dibikin suatu kajian di situ, misalkan di daerah Sumatera gitu, nanti sepekan sekali diadakan pengajian. Pengajiannya gitu, di mana? Ya, di pasar apa di masjid? Lah yang di pasar tetap ya, makanya itulah untuk penyampaian kurangnya metode dakwah di salaf itu untuk penyampaian keluar untuk umum itu kurang. Enggak gini kan, penyampaiannya ya, kan di masjid ya. Terus orang-orang yang belum datang ke masjid kan banyak tuh di pasar malam, di tempat-tempat hiburan. Siapa dong yang mengingatkan mereka? Ya sebenarnya kita semua. Apa kita suruh ini aja ya? Kalau kita mau ada kajian kita umumin dulu gitu. Bapak, ibu-ibu, nanti jam 8 ada pengajian gitu ya. Enggak, sebenarnya undangan itu emang dibuka lebar umum. Biasanya udah ditempel semacam di perempatan jalan ada kajian akbar kayak gitu. Terus ada orang mabok ngomong sama temennya. Justru nggak ada kekuatan, makanya. Terus ada orang mabok bilang sama temennya, bro, sebentar bro, ada apaan? Baca tuh, ya kan orang mabok. Terus preman-preman yang lagi pada ngetemin mobil apa segala macam, yang lagi pada sibuk di pinggir di pantai itu pada happy pada joget, bro stop dulu musik segala macam ya gak, di tempat biliar di diskotik, stop baca dulu ini gitu kan. Nah, sementara umat Islam kebanyakan kondisinya lagi begitu. Nah kalau jamaah tabligh dengan metode yang dibilang bid'ah lah, terserah lah, dibikinlah rombongan 8 orang, ditanya kamu mampu pergi berapa lama, 3 hari kah, 40 hari kah, 10 hari kah, 20 hari kah, dibentuk 8 orang rombongan. Nah di sini harus diketahui juga, jadi setiap rombongan mau pergi ini harus ada penyertanya, ustadz,
orang alimnya, hafiz Qur'annya gitu. Nah, itu untuk mendatangi umat-umat Islam yang jauh dari jangkauan masjid, yang jauh dari jamaah lah. Tapi dibilang itu rombongan pergi tanpa ilmu. Padahal gini, apa yang disampaikan jamaah tabligh kepada seseorang adalah sesuai ilmu jamaah tabligh itu sendiri. Kalau dia bukan hafiz, dia cuma bisa bilang bahwa sholat itu wajib, dia cuma nyampaikan itu. Seperti yang Ani bilang tadi, bukannya, Pak, sini Pak, jamaah tabligh mengajarkan cara mandi jenazah, kan enggak. Tadi udah dong. Itu benar, makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk sekedar mengajak, siapapun boleh, siapapun, di jamaah salah pun begitu sama. Mau mengajak orang yang sedang di warung kopi pun nggak masalah, saya. Nggak masalah. Kadang-kadang dibilang, ya makanya itulah dari sekelompok dari jamaah salaf emang suka ngeklaim begitu, mengatakan begitu karena mereka memahami balik dari jamaah tabligh itu begitu. Kebanyakan itu memang mereka keluar tanpa ilmu, padahal keluar dia itu sekedar cuma mengajak atau disuruh belajar sama dia kan nggak tahu. Tapi yang sebenarnya terjadi kan sekedar mengajak. Disitulah selisih paham yang terjadi saat ini. Dari gimana kalau idealnya seperti ini, Salafi ngajarin ilmu di masjid, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu cara ibadah yang benar, sunnah-sunnah yang benar. Udah begitu bagus, diamin aja jamaah tabligh mau seperti apa kek gitu. Kalau misalnya nanti ngurusin jamaah tabligh, ya habis waktunya ngurusin jamaah tabligh. Enggak, sebenarnya mereka itu mengkaji atau menyebut dari jamaah tabligh itu sebenarnya supaya dari jamaah tabligh itu ada gerak untuk mempelajari lebih dalam, karena lebih jenius, karena apa? Mereka bergeraknya itu lebih kekuatannya lebih dapat gitu. Oke. Ini pernah, ini mana drivernya sih ya? Tunggu. Ya, kalau menurut saya suatu ilmu dan metode itu harus disatukan. Ini gua cari ke sini deh. Gua cari alas. Udah ini udah. Di jamaah salaf sama saya. Mau dakwah ke pasar, mau kalau sekedar mengajar loh, mau di pasar nih ketemu temen kayak orang yang nggak dikenal kayak nggak apa-apa. Orang saya aja sering nih lagi duduk nih sama orang lebih-lebih dari di luar Islam. Sampai saya bilang gini, Pak, Bapak agamanya apa ya? Oh, saya Nasrani. Oh, Kristen ya? Iya. Oh, sering saya tanya-tanya gini, Pak, kalau di Nasrani itu gimana sih? Maksudnya yang disembah itu siapa sih sebenarnya? Isa atau siapa sih? Udah, jangan ngomongin ya. Gitu ya kan. Sama. Kayak gitu mengajak juga di jamaah salaf itu enggak di pasar, dari cuman pergerakannya kurang kalau untuk umum. Gitu. Nah, sementara kan umumnya ini yang paling banyak nggak sholat. Makanya itulah harus disatu padukan dengan ilmu dan metode dari jamaah tabligh itu. Itu sebenarnya introspeksi bagi masing-masing lah. Emang ada di jamaah di Salafi bilang kalau bisa mah kita janganlah menghakimi jamaah tabligh, itu ada ya? Sebenarnya nggak menghakimi, sebenarnya ya. Cuman mengkaji dalam mau meluruskan gitu. Mau mengaji. Perlu dilurusin dari jamaah tabligh. Ya itu tadi metode dakwah secara syar'i gitu loh. Emang kurang syar'i itu? Enggak, maksudnya yang lebih mumpuni gitu. Seperti apa sih? Sebenarnya syarat-syarat dakwah itu ada syarat-syaratnya, Bro. Apa? Cuman kalau sepaham saya kan enggak, saya masih dasar. Garis besarnya aja. Garis besarnya apa tadi itu? Iya, salah satunya dia harus paham ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang salah satunya. Ilmunya apa? Tentang apa? Kalau orang berdakwah menurut saya itu dia harus paham tauhid, paham ibadah, paham muamalah, paham ikhtilaf, semua lah. Mereka harus memahami itu semua. Sampai sejauh mana pahamnya? Sampai paham benar baru boleh dakwah. Kalau untuk dakwah yang benar-benar menyampaikan gitu ya. Menyampaikan atau mengajak nih? Dakwah itu menyampaikan atau mengajak? Ya makanya itu tadi yang versi yang saya bingungkan tadi situ tuh dari jamaah
jamaah tabligh kayak keluar ke pasar-pasar cuman mengajak. Mengajak, Ya. dakwah itu mengajak. Makanya dari jamaah salaf ngeklaim, wah mereka keluar dari di situ. Jadi salah pahamnya dikira jamaah tabligh ini menyebar untuk mengajarkan orang-orang Islam. Ya, itu. Padahal jamaah tabligh cuma bertujuan membentuk rombongan untuk mengajak orang Islam menjalankan Islamnya. Untuk menyampaikan atawan waladil taqwa. Caranya gimana Mas? Saya belum bisa sholat. Jamaah tabligh nggak mengajarkan, tapi diserahkan ke ulama-ulama, mau ke Salafi, mau ke NU, Muhammadiyah, terserah deh. Nah itu udah bisa, Dre. Itu salah satu pembuka hidayah awal lah ya, penunjukan ya. Makanya kata Allah hidayah itu ada dua kan, hidayah irsyad sama hidayah cuman hidayah irsyad dan hidayah hanya Allah yang bisa gitu, yang menentukan gitu. Orang itu mau menjalankan atau enggak. Ya sebenarnya enggak. Selisih paham kayak gini-gini mah enggak perlu dibeributkan, saya. Sebenarnya nggak diributin. Enggak perlu. Cuman Nggak perlu. kita lagi bicara ngobrol-ngobrol santai tentang kenyataan yang terjadi di lapangan gitu. Makanya kayak gini, dari jamaah salaf yang kurang ilmunya, ibarat katakan bisa juga. Memang yang kebanyakan yang ngeklaim itu ya emang ilmunya kurang saya gitu. Iya sih. Dari jamaah salaf tapi ilmunya masih kurang gitu. Tapi kalau pentol-pentolannya kayak ya contoh salah satunya lah Ustadz Basalamah ya. Basalamah enggak. Ani pernah dia cuma kaji doang. Ani pernah ke itu ke keluarganya apa Basalamah ya. Ani bisnis komputer sama. Lam ini mau dibasang. Enggak, ini diberesin dulu. Diaktifkan Windows. Hah? Windows aktifkan. Oke. Tadi Pernah ketemu gimana? Sama cari wallpaper. Ani ke ini nganter komputer. Ya kayak di tempat Ani lah, kawasan keluarga gitu. Itu keluarganya Basalamah semua, Salafi semua. Dia cuma bilang aja sih, Mas Ari udah ke Pakistan, udah kemarin, kok nggak ke Mekah gitu. Nah, memang Mas Ari nggak mau ke Mekah. Nah itu sama juga seperti orang bilang gini, Bapak nabung buat apa? Buat ini anak saya masuk pesantren gitu. Berapa duit? Biaya pesantren sama makan untuk 3 tahun ini sekitar 12 juta. Kenapa ke pesantren Pak? Nggak haji. Mereka menyamakan Ani pergi ke Pakistan itu untuk menyaingi haji atau keinginan Ani ke Pakistan melebihi haji. Padahal ke Pakistan itu Ani belajar. Kayak orang ke pesantren nih. Ada loh orang masuk pesantren, dia lulus SD. Terus dia pas mau SMP masuk pesantren, harga pesantrennya 25 juta, pesantren modern. Kok nggak dikumpulin aja buat dia naik haji? Ini kan beda apa ya? Beda apa namanya? Beda ini dulu. Keinginan. Beda keperluan. Yang satu keperluan belajar, ini keperluan ibadah. Nah, jadi dia bilang emang Mas Ari nggak mau naik haji ya? Ya, Ani bilang semua muslim mau naik haji, cuman hari ini Ani mau belajar dulu. Nanti kalau ada duit lagi baru naik haji. Habis naik haji ada duit lagi ke Pakistan lagi belajar. Nah udah nggak ada masalah bid'ah begitu. Bingung juga. Bid'ah kok. Hah? Bid'ah gitu. Oke. Emang kalau untuk memahami ikhtilaf itu emang harus orang-orang yang alim, yang dia itu emang ilmunya udah paham. Kalau bagi kalangan kita yang istilahnya masih ini mah minim-minimnya ya. Ini CD apa lah? Sesuai kemampuan kita lah gitu. Kalau inti mau kalau diajak pergi sama jamaah tabligh 40 hari ke gunung-gunung. Jangankan 40 hari ya, kita aja juga udah pernah ngerasain keluar. Tapi nanti bid'ah katanya. Nah, kalau makanya itu kalau dikatakan bid'ah itu kan orang-orang yang mengkhususkan menetapkan suatu peribadatan yang tidak pernah ada contohnya. Iya. Semacam kayak ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad nggak pernah mengkhususkan waktu itu, jam itu, detik itu. Betul. Jumlahnya sekian, harus sekian. Jadi kebanyakan kata Salafi keluarnya jamaah tabligh 3 hari 40 hari itu adalah bid'ah.
Karena Rasulullah tidak menyontohkan dakwah 3 hari 40 hari ya kan? Yang mengkhususkan ya, sebagai pengkhususan. Iya. Tapi kalau enggak dikhususkan, insya Allah enggak. Oke. Sekarang kita bahas dulu. Jamaah tabligh tuh enggak dikhususkan 40 hari, 30 hari. Udah cukup. Jawabannya sudah selesai. Nah, tapi kok dia bilang bid'ah karena dikhususkan, padahal dia sendiri nggak tahu ini dikhususkan atau enggak gitu. Nah, harusnya tanya dulu sama jamaah tablighnya, Mas, ini dikhususkan nggak? Oh enggak Pak, itu cuma metode dakwahnya dari seperti jamaah tabligh kan. seperti adalah ulama-ulama besar ya, imam-imam besar pun dia mengajarkan umat setiap malam Selasa jam 8 malam sampai jam 10. Ya. Nah, itu Nabi nggak pernah mengkhususkan ya. jam hari Selasa jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ya. Tapi ini ulama setiap hari setiap minggunya dia jam 8 malam hari Selasa. Apakah bid'ah? Gitu. Sebenarnya itu cuma metode dakwah. Metode. Sama jamaah tabligh pun punya metode. Ya. Tapi makanya itu kalau untuk menghakimi, oh itu bid'ah, wah bukan inti di kita gitu. Inti di sini aja kali bilang nggak menghakimi, tapi kalau inti lagi ngumpul sana bilangnya kalau menghakimi. kalau kita lagi ngumpul di mereka, Chrome apa Firefox? kalau kita lagi kumpul di jamaah salaf, justru kita kaji di situ. Kita kaji dalam arti ya itu tadi, ya emang membahas kekurangan-kekurangan dari jamaah, misalkan dari ini dari firqah ini kekurangannya begini. Tujuan mereka membahas itu sebenarnya untuk meluruskan gitu, Terus setelah dikaji diapain? Ya kan disampaikan kepada mereka kalau ayo kita bareng-bareng mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Oke. Jadi mereka mengkaji tentang jamaah tabligh misalnya. Terus hasil dari kajiannya, yuk kita ajak jamaah tabligh ini untuk lebih banyak ilmunya, lebih. Tapi dilarang tablighnya ntar, Mas jangan ikut tabligh lah, kan gitu. Kenyataannya begitu loh, Nang. Ya. Kenyataannya begitu loh. Kalau untuk masalah ke dalam situ, kalau untuk saya sendiri pribadi, belum bisa untuk menghakimi itu, belum bisa. Enggak, jadi Salafi mengkaji jamaah tabligh dan dianggaplah banyak kekurangan jamaah tabligh, dan hasilnya dari kajian ini mereka bagus sih, mengajak jamaah tabligh untuk lebih berilmu, lebih makanya itu tapi begitu ketemu jamaah tabligh malah nyuruh pergi dari tablighnya. Artinya ada poin di sini bahwa jamaah tabligh harus dihindari, kan gitu. Iya. Makanya itu kan gini, mereka pisang akram begitu kan sering menjumpai dari jamaah tabligh emang begitu semua, kebanyakan yang keluar gitu kurang ilmunya, udah menyampaikan yang, sedangkan yang dipakai dari jamaah tabligh kebanyakan itu yang sering disampaikan itu banyakan hadis-hadis yang palsu, kayak itu Fadlul Amal itu kan kebanyakan hadis palsunya gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu kalau sampai dijadikan patokan keyakinan kan kesalahan umat juga nantinya gitu. Itu makanya yang dikhawatirkan itu begitu saya gitu. Makanya metode dakwah yang syar'i itu memang harus diikuti gitu. Ini bingung juga ya. Makanya yang saya bikin untuk metode yang bikin Fadlul Amal itu Maulana Zakaria itu. Maulana Zakaria itu ulama besar, hidupnya di pondok, bukunya satu perpustakaan besar lah, dan ulama-ulama dunia tidak menghakimi dia sebagai enggak, jadi gini. Tapi kok hasil karyanya tapi gini, saya pernah dengar gini, sebenarnya pentolan dari orang-orang yang udah membelok dari garis orang sunnah gitu, yang mengikuti kitabul sunnah yang sikoh gitu, yang mereka belok sebenarnya di akhirnya itu sebenarnya udah tobat gitu loh, udah tobat akhirnya kembali. Dah kesalahan ada di mana? Kesalahan ada di pengikut gitu loh. Nah disinilah rinconya yang orang sampai Nabi Muhammad kan sampai membuat garis kan, ada siratal mustaqim, ini adalah jalan yang lurus ya kan, ikuti fatabi'uni ikutilah gitu.
terus garis lagi sebelahnya ada suburu syaiton, janganlah kamu ikuti garis-garis ini adalah jalannya syaiton. Makanya udah sunatullah, Islam itu terpecah menjadi 73 golongan kan. Iya, yang bagus yang mana? Yang dia itu sikoh dalam arti dia murni gitu. Nah disitulah yang dicari Allah, yang nanti itu masuk surga tanpa hisab, masuk juga kategori di situ karena dia salah satu ya kan. Bisa juga mereka itu yang mendapatkan syawat 70.000 itu juga mungkin bisa juga gitu, karena salah satu itu orang yang di dalam medis itu kan disebutkan masuk surga ya kan, yang selamat lah gitu, yang dikatakan yang selamat. Nah, yang 72 melalui neraka katanya di menurut inti satu golongan yang selamat yang mana? Ya itu yang berpegang teguh itu Al-Quran dan Sunnah. Makanya semacam metode dakwah, makanya saya nggak berani menghukumin apa, saya bukan ahlinya gitu, kayak dokter lah, saya bukan ahlinya gitu, dokter saya suruh nyuntik ayam, saya bukan dokter hewan kayak gitu kan. Kalau menurut inti sendiri jamaah tabligh seperti apa? Ya makanya itulah kekurangan dan kelebihan itu sebenarnya harus dikembalikan ke pemahaman syar'i saya. Gimana Rasulullah cara memahami agama, gimana para sahabat cara memahami agama, gimana mereka metode dakwah cara menyampaikan agama ya kan, semacam itu. Kalau menurut dari jamaah tabligh keluar ada contohnya yang dulu semacam kayak siapa sahabat itu langsung keluar ke sana, diutus ke sana. Sebenarnya itu metode dakwah yang syar'i kalau memang mencontoh sahabat sebenarnya. Jadi kembali lagi ke ilmu nih. Dakwah harus dengan ilmu ya. Dakwah itu mengajak atau mengajar atau mengajak umat. Gue tanya dulu. Dakwahnya seperti apa nih? Dakwah sekedar mengajak atau dakwah secara syar'i? Kalau menurut inti bagus. Menurut inti dulu. Enggak gini. Jangan menurut. Saya tanya dulu. Dakwah yang yang mau tanyakan ke anak itu dakwah yang hanya sekedar mengajak atau dakwah secara syar'i? Sekedar mengajak dan secara syar'i sama-sama dakwah atau beda? Kalau menurut bahasa itu ilmu yang sama. Tapi kalau menurut syar'i beda saya. Apa bedanya? Bedanya gini. Kalau emang secara syar'i itu emang ada runtutannya, ada syarat-syaratnya. Orang yang udah dikeluarkan untuk menyampaikan itu. Betul ya. Itu harus benar-benar udah itulah. Betul. Gitu, dia kan? Maksudnya dipersiapkan dia untuk terjun ke umat. Nah, untuk terjun semacam kamu udah lulus dari ini. Betul. Itu tugas. Nanti kamu dakwah di Sumatera ya. Kamu misalkan di sana udah dipegang orang sana, udah hijrahmu itu lillahi ta'ala aja. Nanti di sana dia ngajar semua. Yang untuk menyampaikan nanti ya santri-santrinya. Itu dakwah dengan syar'i. Kalau dakwah hanya mengajak, contohnya seperti apa? Itu bebas ya. Bebas. Semua kaum muslimin beda ya, tingkatan muslim dengan mukmin beda. Semua kaum muslimin diperbolehkan sampai di warung kopi, di pasar, mau di mana, di jalanan ketemu orang, saya assalamualaikum ya kan, waalaikumsalam ya kan, kayak contoh menyebarkan salam aja lah yang kecil-kecil, itu aja harus didakwahkan. Didakwahkan dalam arti harus dipraktekkan gitu. Kalau menurut inti, kalau menurut sepenglihatan saya, ini kemampuan, buktinya gitulah. Susahnya dalam arti gini, kebanyakan walaupun dari jamaah salaf belum tentu sebisa kayak gitu sesempurna sebanyak kayak itu 1001 ya, cuma orang-orang pilihan aja kalau menurut saya. Nah sekarang Ani mau kasih kisah ke inti ya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia dengar dari kerabatnya, keluarganya bahwa ada seorang nabi di Mekah, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Terus Abu Dzar ini dia datang ke Mekah, ya. Dia ketemu Sayyidina Ali. Apa nih? Itu ntar dulu. Ini dulu, sempurnain dulu Windowsnya. Udah gitu, Abu Dzar Al-Ghifari ini datanglah ke Mekah dia. Dia ke Mekah cari-cari, tapi dia diam-diam karena dia tahu orang Mekah ini memusuhi Nabi. Akhirnya dia diam-diam
dia ke Ka'bah, di Ka'bah ketemu sama Sayyidina Ali. Ya. Ditanya sama Abu Dzar, kamu kenal gak yang Nabi, katanya di sini ada Nabi Rasulullah SAW. Akhirnya diajak ke rumah Nabi. Sama Nabi dia cuman ngobrol 1 hari. Besoknya karena dia semangatnya cuman 1 hari nih. Nah, dia teriak-teriak tuh di depan Ka'bah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan? Ikutlah Rasulullah. Akhirnya dia digebukin sama penduduk Mekah. Udah gitu dia pulang. Hari itu dia pulang, disuruh pulang sama Rasulullah. Kamu pulang ke Ghifari. Ghifari itu kan nama daerah ya. Yang jauh juga dari Mekah, dan daerah situ banyak perampok juga, orang-orang kasar. Itu udah. Begitu bertahun-tahun kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Salah seorang sahabat bilang, seandainya Abu Dzar ini dan rombongannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak berteriak-teriak Allahu Akbar, maka kami kira kami sudah diserang oleh orang Mekah. Karena banyak. Jadi Abu Dzar ini 1 hari ketemu Nabi, dia disuruh pulang. Bertahun-tahun kemudian dia nyusul Nabi dengan membawa sekitar 3 desa, 3 kampung. Kira-kira seperti apa dia mengajak orang-orang di kampungnya itu? Nah, bedanya gini saya. Sampean bicara tentang sirah nabawiyah ya kan, sirah perjalanan Nabi saat itu ya kan. Sahabat beda saya. Makomnya sahabat dengan makomnya tabiin, pengikutnya gitu. Nanti setelah Nabi, semacam kita lah pengikut kan, pengikut akhir zaman. Cuman kita nggak pernah jumpa Nabi ya kan, nggak pernah jumpa sahabat ya kan, tapi kita iman dan yakinnya kuat kan. Nah, maksud itu makomnya beda saya. Maksud Ani dia kan mengajak juga tuh kaumnya tuh. Kedudukannya beda. Di saat dahulu itu ada nabi dan langsung itu, langsung itu belajar secara metodenya langsung 1 hari ketemu Nabi. Nah, karena kan kita umat akhir zaman, umat yang sekedar mempelajari. Ya kan? Mempelajari apa? Ya sekedar mempelajari, mengkopi dari, ya kan? Nabi kayak apa, terus sahabat itu kayak apa? Karena mereka itu golongannya beda saya. Enggak, maksudnya beda. Abu Dzar ini dengan syar'i atau dengan mengajak aja? Syar'i dalam arti kan metode sahabat itu beda makomnya gitu loh. Makomnya dengan orang dahulu dengan kita beda. Enggak, menurut inti kira-kira apa yang disampaikan Salman Al-Farisi, yang disampaikan Abu Dzar ini kepada kaumnya? Ya tauhid, Allahu Akbar, mengajak menyembah kepada Allah. Nah, cuma seperti itu kan? Nggak ada ilmu lain. Nah, bedanya yang saya sampaikan makomnya beda itu di situ ya. Makanya kalau untuk orang-orang dahulu itu sebagai contoh. Bukan, maksudnya apa yang disampaikan Abu Dzar, ilmu apa? Kan harus pakai ilmu katanya kalau dakwah. Iya, disitulah saya kurang paham kalau untuk sirahnya. Kira-kira gini, dakwah harus dengan ilmu. Ilmu apa yang dimiliki Abu Dzar sehingga dia mendakwahi 3 kampung di daerahnya, kaum-kaumnya, sehingga menyusul ke Madinah itu 3 kampung, 4 kampung. Nah, kira-kira ilmu apa yang dimiliki sama Abu Dzar? Kalau untuk saat dahulu itu diperintah, kalau sejarah sirah anak kurang paham sih ya. Enggak, kira-kira menurut inti tauhid. Apa? Tauhid. Yang diucapkan apa? La ilaha illallah. Cuman sekedar gimana ngomongnya? Kalau untuk cara mengajaknya atau enggak, kira-kira yang disampaikan kepada kaumnya itu apa? Apakah begini loh, makhluknya begini loh, cara ini secara sahri begini loh, secara kitab ini begini. Pengenalan sang kolek aja. Boleh begitu. Boleh. Menyampaikan kepada kaumnya tentang Allah benar, Nabi adalah benar. Iya boleh. Nah, jemaah tabligh melakukan itu. Nah, makanya itu kan gini. Islam saat diturunkan itu, saat zaman Nabi, itu kan sebagai contoh untuk umat akhir zaman. Sampai Nabi Muhammad turun ayat yang terakhir kali itu, telah aku sempurnakan agamaku kan. Kita cuma dompleng nyontoh-nyontoh doang. Nah, jamaah tabligh juga nyontoh-nyontoh gitu doang. Cara-caranya. Iya, makanya kan kita mencari cara-cara yang lebih komplit, bukan sekedar serampangan. Enggak, maksudnya gini. Sekarang enggak serampangan. Sekarang gini, ada orang mualaf baru masuk Islam. Dia cuma tahu Allah ada. Dia cuma tahu Tuhan itu adalah Allah. Dan Nabi Muhammad benar adalah Nabi. Dia boleh dakwah gak? Boleh.
menyampaikan tauhid boleh, seperti yang dia ketahui kan. Iya. Jamaah tabligh boleh nggak menyampaikan apa yang diketahui jamaah tabligh? Boleh. Tapi kok dibilang bid'ah, dibilang dakwah tanpa ilmu? Disitulah letak introspeksi diri yang harus kita miliki. Kenapa dari jamaah salaf itu bilang begitu? Nah, harusnya dari jamaah tabligh harus respon. Oh, kita harus persiapkan yang lebih dalam gitu. Kalau cuman mempersiapkan orang-orang untuk ikut keluar 3 hari itu dengan ilmu segala macam ya. Iya. Karena memang untuk tujuannya untuk benar, dakwah, untuk ya. dakwah. Oke. Sekarang di Temboro itu setiap tahun mengeluarkan 12.000 habis Quran, hadis. Nah, itu bagus. Nah, terus udah gitu ada juga di Payaman, ada juga di Padang, di mana-mana mengeluarkan seperti itu. Harus dirubah dong kata-kata dari Salafi bahwa jamaah tabligh dakwah tanpa ilmu. Makanya itu kan atau gini, jamaah tabligh persiapkanlah orang-orangnya untuk berilmu. Apakah menurut Salafi jamaah tabligh tidak mempersiapkan orang-orangnya gitu? Nah, kemarin juga sempat dikaji ya, jamaah tabligh juga hadir kemarin waktu di Kediri itu pertemuan dengan dari jamaah salaf juga dikupas, itu di situ juga dikupas. Sampai sekarang kan mudir Manhaj Al Furqan itu pondok pesantren itu kan diganti menantunya Yusuf itu, Ustaz Yusuf. Itu kemarin juga dibahas. Terus hasilnya yang datang itu juga dari jamaah tabligh. Terus hasilnya apa? Hasilnya ya memadukan. Benar. Memadukan karena yang satu kuat ilmunya, yang satu metodenya kuat. Ya benar. Ya makanya di situ disatukan. Yang satu punya uang, satu tahu cara belanja kan gitu. Makanya itulah disitulah tetap, tapi di situ tetap dari jamaah tabligh menyadari. Waktu kemarin itu dikupas menerima saran. Menyadari bahwa emang pentingnya ilmu itu benar-benar saklek ada gitu, emang benar harus memang benar-benar syar'i gitu. Memang dari pertama kali Maulana Ilyas sama Maulana Zakaria, Maulana Yusuf itu memang sudah hawa nafsu yang berlebihan dulu gini. Kayak orang nih buru-buru lah gitu. Buru-buru. Apa namanya, giroh yang tinggi. Disitulah waktu terpecahnya dari jamaah tabligh itu kalau nggak salah begitu ceritanya dulu. Tapi pentolannya itu tetap akhirnya tetap kembali lagi. Tapi yang jadi permasalahan adalah yang itu tadi, yang pengikut-pengikutnya gitu. Ya, salah pemahaman gitu. Memang diakuin juga banyak orang-orang yang baru ikut jamaah tabligh terus dia bergabung dengan rombongan jamaah tabligh yang keliling ke kampung-kampung gitu. Nah, apakah itu salah? Seharusnya kalau aneh jadi Salafi. Sebenarnya gini, maaf nih saya potong. Kalau bicara masalah menghakimi salah atau benarnya, itu bukan kuasa kita sebenarnya. Karena itu kuasanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu benar. Kalau kita cuman sekedar tabi ya, pengikut ya, itu sebenarnya nggak pantas untuk membicarakan semacam ini gitu. Bukan nggak pantas ya, sebenarnya ada baiknya juga karena kita bicara ilmu gitu. Ada bagusnya. Cuman kalau untuk nanti ada jatuhnya, hukumnya begini, kita kan nggak bisa hukum. Tapi kan dari Ustadz Salafi disampaikan ke pengikutnya, baik yang baru atau yang udah lama, akhirnya yang baru ini juga ngomong. Nah, makanya gitu. Itulah yang saya bilang tadi, introspeksi diri, kekurangan apa yang kita kurang, kan kelebihan apa yang kita dapat, ya kan? Di situ kita harus introspeksi diri. Yang punya kelebihan jangan merasa lebih gitu doang. Sebenarnya dari jamaah salaf itu mengkupas, mengkaji, itu bukan berarti apa itu kayak menyalahkan, enggak. Introspeksi diri kekurangan mereka yang harus dilengkapi. Cuman gitu. obrolan aja aja begitu ya, kadang-kadang berdebat. Lu bid'ah lu begini lu gitu. Kalau dari Salafi sendiri ada introspeksi dirinya nggak? Introspeksi dirinya gini, kalau dari jamaah salaf itu kebanyakan, makanya iman seseorang itu bertingkat-tingkat kan. Yang pertanyaannya, apakah Salafi juga mengintrospeksi dirinya gitu? Salafi sepertinya yang dijadikan objek adalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh harus mengintrospeksi diri. Sementara sekarang dikembalikan lagi nih. Apakah Salafi mengoreksi dirinya? Apakah Salafi juga mengoreksi dirinya gitu? Mereka tetap mengkoreksi diri dalam arti gini, gimana cara metode dakwah semacam kayak jamaah tabligh. Gitu ya? Yang dikeluarkan sekian gitu, itu jika mereka dikaji. Dan terus langkahnya sejauh ini sampai saat ini ada nggak bukti konkret pergerakan seperti jamaah tabligh gitu? Kalau
yang saya baca dari jamaah salaf itu cuma dikeluarkan. Misalkan mereka udah lulus nih, dia dikeluarkan, ditugaskan gitu, oh kamu ke sana ya, tugasnya gitu. Berapa lama? Kalau tidak mau pun untuk berapa lamanya sesuai kekuatan dia. Sama dong kayak jamaah tablik. Tapi kok realita yang ada terkesan seperti senyap ya, nggak pernah dengar ada, oh jemaah ini di sini, makanya di sini itulah. gitu. Kenapa begitu ya gitu? Makanya itulah di apa situ kurang berminat dari jamaah salaf itu, sepaham saya gini. Misalkan dia keluaran pesantren dari daerah Wonosobo, iya, kebanyakan pulang ke kampungnya. Di situ di mereka itu berdakwah. Biasanya begitu. Kalau enggak, kalau dia menikah sudah keluarga, biasanya tergantung nih, dia tinggal di daerahnya atau di tempat istrinya. Kalau memang dia di daerah istrinya, berarti dia dakwah di kampung situ gitu. Oke, sekarang gini, apa tanggapan Ustadz Salafi atau dari jamaah Salafi lah, kita sebut jamaah dulu ya, atau misalnya kelompok Salafi ini, bagaimana mereka menanggapi orang-orang yang preman-preman di pasar yang nggak pernah ke masjid? Oh, masalah preman-preman. Memang sih untuk pergerakan dari jamaah salaf, semacam metode dakwah yang dimiliki dari jamaah tabligh itu memang nggak bisa semacam itu. Bukan nggak bisa, belum ada pergerakan dari jamaah salaf. Saya lihat itu belum ada emang. Oke. Semacam Jadi pergerakan semacam itu belum ada. Jadi gini, lebih cenderung mengajak. Bukan. Tidak ke umat, tapi Bukan. lebih kepada firqah-firqah. Bukan gini. Enggak. Hari ini banyak umat Islam jauh dari Islam, banyak umat Islam meninggalkan kewajibannya ya. Nah, apa yang dilakukan Salafi untuk mereka ini? Menyampaikan aja. Di mana? Misalkan dia ketemu nih. Di mana? Kalau memang dia, tapi untuk metodenya yang secara real gitu, kebanyakan dari jamaah salaf kurangnya di situ saya. Ya kan itu kan ini hal yang penting, yang urgent. Makanya itu. Oke, sekarang gini. Seorang Ustadz seorang Ustadz Salafi atau ulama Salafi mengetahui umat banyak yang meninggalkan agama Islam, apa kewajiban dalam Islam, syariat-syariat Islam ditinggalkan oleh umat Islam. Apa yang dilakukan oleh ulama ini? Padahal ini hal yang sekarang ini sangat genting, menimbulkan musibah karena banyak yang maksiat segala macam. Kalau sepaham saya dari pentolan-pentolan yang udah paham ilmu dari jamaah salaf itu, mereka banyak mengadakan taklim. Di mana? Misalkan di musola ini. Musola situ, masjid. Misalkan dia lahir dari Wonosobo, iya. Di musola Anur ada kajian ini. Di masjid. Iya, di musola, di masjid gitu. Iya. Itu pun diundang di sekitar wilayah desa. Terus itu. yang umat sebagian besar di pasar, di jalan itu lebih cenderung untuk bebas. Misalkan Ustaz lagi keluar nih, dipikirkan banget gak? Kan itu masuk kategori jika kalian itu menegur seseorang itu sesuai kemampuan kan, Kak Iman. Kalau punya kekuatan, tegurlah dia. Oke, sekarang gini, kajian-kajian di dalam masjid, di dalam musola diagendakan kan, diprioritaskan kan, harus diadakan. Apakah untuk mendatangi umat-umat yang sekarang jauh dari agama ini tidak diagendakan, tidak diarjenkan? Wah, kalau itu saya belum, pergerakan dari jamaah salaf saya belum pernah ini, maksudnya belum dengar gitu. Kita memang udah lama. Oke, saat ini seandainya kita inti atau ani seorang ulama, mana yang lebih penting? Buka pengajian di masjid atau kita datangi umat yang sedang jauh dari agama? Kalau menurut saya sesuai kemampuan kita dimanapun kita berada. Kita mampu gak kira-kira menurut inti? Dimana aja. Kita mampu gak untuk memprogramkan, mengedepankan, mendatangi umat-umat yang jauh dari Allah nih? Sebenarnya nggak ada yang nggak mampu, tergantung niatnya. Oke. Lebih bagus mana untuk saat ini kemampuan kita kerahkan semuanya untuk membuat kajian di masjid atau kita kerahkan untuk mendatangi umat? Dua-duanya. Tapi ya mengadakan taklim. Tapi ini yang mengajak disalahin. Ya, makanya bukan disalahin. Mereka itu menyalahkan itu karena orang-orang yang menyalahkan itu juga belum paham. Bukan berarti salah gitu, bukan gitu loh. Tapi yang beredar begitu. Nah, disitulah yang perlu dikupas tadi dari awal tadi pembicaraan kan aku bilang gitu. Kalau sekedar mengajak itu siapapun boleh, karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa sesuai kemampuan dia. Yang ideal tuh gini, Ustadz Salafi bilang, jamaah tabligh mau kemana? Sedangkan mau pergi keluar nih 40 hari, titip ya, tolong bawa ke sini nih kalau ada orang-orang yang diajak, begitu harus.
makanya kalau untuk bicara ikhtilaf itu emang harus orang alim ulama yang paham benar-benar, harus benar-benar. Kalau kita sebagai tabi ini pengikut itu emang nggak pantas sebenarnya bicara kayak gini masalah ikhtilaf loh ya. Karena masalah ikhtilaf itu masalah yang rumit gitu. Kenapa sampai saat perpecahan Umar ya kan sampai perpecah lagi, setelahnya itu pecah lagi karena ya emang sudah sunatullah gitu. Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, pemahamannya pun berversi-versi. Ada yang dia itu taklid Imam Mahdi, Imam Hanafi, ya ada yang taklidnya Imam Syafi'i, ya kan? Ya. Ada yang taklidnya Imam Hanafi, ada yang taklidnya Imam satunya Hambali, ya kan? Padahal semua imam 4 itu harus kita ilmui semua, kita ambil ilmunya semua karena Islam itu satu. Kitab Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, ya kan? Kalau kita kembalikan yaitu tadi pemahaman, insya Allah deh kembali ke satu umatan wahidan seperti Allah yang sudah janjikan, seperti yang digambarkan tentang perpecahan umat Islam menjadi 73. Sampai ditanya siapa Rasulullah yang satu itu, yang umatan wahidan kan, umatan yang berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang udah belajar aja itu, insya Allah di situ akan diketemukan perselisihan, semuanya akan diketemukan tuh. Kalau dikembalikan pemahaman secara real, secara yang sah gitu. Kayak hakim lah udah punya putusan-putusan, Allah kan udah punya putusan-putusan tuh, menurunkan Nabi dan sahabat kan. Dan itu pun kan udah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Semuanya udah ada semua. Oke, sekarang aja. Sebagai penutup nih. Penutup. Oke. Apa yang akan inti sampaikan pesan-pesan gitu ya? Untuk kawan-kawan jamaah tabligh. Kalau menurut anak dari jamaah salaf sendiri pun pesannya cuma satu. Ayo bareng-bareng kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Nanti disitulah kita akan menemukan persamaan versi, pemahaman versi. Karena apa? Islam itu pemahamannya satu. Jadi nggak perlu gontok-gontokan lah ya. Nggak perlu. Kalau mereka itu memahami cara sahabat begini, memahami agama itu begini, Rasulullah itu cara memahami, insya Allah kembali ke satu. Oke, siap. Mudah-mudahan kedepannya semua pirko, semua zaman-zaman bersatu ya. Bersatu. Melawan musuh bersama ya. Bersama tetap. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ustadz Nanang. Wah.